Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, kita akan melanjutkan tutorial tentang Moodle ya, dengan Moodle yang kita buat atau kita generate menggunakan platform Moodlenesia. Nah, tapi meskipun tidak di-generate dengan Moodlenesia, tentu tutorial ini juga bisa diikuti untuk Moodle-Moodle yang misalkan di-generate atau diinstal secara mandiri juga tetap bisa diikuti begitu ya langkah-langkahnya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa topik dari mulai membuat site di Moodlenesia, manajemen user, manajemen course, terakhir kemarin men-setting course dan mulai memasukkan modul-modul pembelajaran baik berupa video, PDF dan lain sebagainya begitu ya teman-teman. Nah, saat ini kita akan lanjutkan bagaimana kita merancang penugasan di dalam Moodle begitu ya, di dalam kelas yang sudah dibuat di Moodle tersebut. Nah, seperti biasa kita kembali dulu ke site Moodle-nya. Misalkan ini satu kelas yang sudah saya buat begitu ya. Nah, di kelas ini kemarin kita ataupun di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana menambahkan modul-modul, termasuk juga modul yang sifatnya berupa video begitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, selalu ingat teman-teman ya. Jadi, selalu ingat untuk menambahkan sesuatu di dalam sebuah kelas, selalu aktifkan turn editing on ya. Turn editing on seperti biasa. Nah, lalu kemudian misalkan saya ingin di bab 1 ini kita memberikan penugasan kepada peserta didik, kepada siswa, kepada mahasiswa, agar nanti para siswa itu mengerjakan penugasannya. Tentu bentuk penugasan bisa macam-macam ya. Bisa berupa penugasan yang upload file misalkan peserta didiknya begitu ya, berupa PDF, berupa Word, Excel dan sebagainya. Atau bisa berupa teks gitu ya. Jadi langsung mengisi penugasannya, kita berikan soal, berikan studi kasus, kemudian mereka mengisi langsung secara online di halaman Moodle-nya begitu. Atau bisa berupa portofolio ya, penugasan yang sifatnya portofolio. Misalkan kita memberikan penugasan buatlah video misalkan ya, nanti diminta peserta didiknya itu untuk menguploadkannya ke YouTube kah, ke Instagram kah begitu. Atau bisa diminta untuk membuat presentasi, infografis dan lain sebagainya. Nah, ini semua bisa kita manage, kita tampung semua penugasan itu di Moodle ini. Cara membuatnya seperti biasa, kita tentukan di bab berapa atau di topik keberapa kita akan membuatkan tugasnya. Misalkan saya akan membuat penugasan di bab 1 ya. Ini bab 1, nah maka saya akan klik add an activity or resource gitu ya. Nah, untuk penugasan kita pilih modul atau activities yang namanya assignment ya, assignment. Jadi teman-teman jangan lupa selalu add an activity resource, kemudian kita pilih dulu assignment untuk membuat tugas. Klik add. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita yang pertama adalah nama tugasnya. Misalkan ini kita isi saja tugas 1 membuat infografis misal ya. Nah, ini judulnya. Nah, kemudian yang kedua yang wajib diisi adalah deskripsinya. Jadi tugasnya apa gitu ya. Jadi apa yang akan kita tugaskan ke peserta didik. Buatlah masing-masing sebuah infografis tentang topik bab 1. Format yang dikumpulkan berupa misalkan ya, berupa file gambar, boleh JPEG misalkan gitu ya, PNG dan sebagainya gitu. Nah gitu. Jadi kalimat tugasnya harus clear, harus jelas begitu ya. Nah, atau misalkan kalau mau bentuk penugasannya, misalkan tugasnya peserta didik itu harus menguploadnya tidak di lewat Moodle-nya, misalkan ke Instagramnya. Nah, yang dikumpulkan ke sini hanya linknya. Nah, itu juga harus dijelaskan di deskripsi gitu ya. Ini contoh. Nah, kalau bentuk tugasnya itu ada berupa kita punya sebuah file, nah ini kita bisa uploadkan ke sini gitu ya. Kita bisa uploadkan ke sini. Tapi kalau tidak, ini bisa kosong. Nah, yang paling penting di dalam penugasan ini adalah availability-nya ya, availability-nya. Jadi, kapan si tugas ini mulai boleh dikumpulkan sampai batas akhirnya kapan gitu ya. Jadi, allow submission, misalkan ini dimulai dari tanggal 4 September, due date itu paling batas akhir kapan boleh dikumpulkan. Misalkan ini tanggal 11. Nah, ini bisa kita atur juga selain dari tanggalnya juga jamnya. Nah, biasanya kalau saya lebih suka ya sudah sampai jam 23 sampai jam 12 malam lah begitu ya.
Jadi sampai tanggal 11 September jam 23 atau jam 12 malam kurang 1 menit gitu ya. Nah, ini adalah due date. Nah, sebetulnya di sini ada juga pilihan namanya cut off date. Nah, defaultnya ini tidak aktif, tapi kalau mau kita aktifkan boleh juga, ini tinggal diklik saja enable begitu ya. Cut off date ini apa? Cut off date ini tadi kan ada due date. Due date ini adalah batas akhir pengumpulan. Tapi misalkan nanti peserta didik ada yang terlambat mengumpulkan, nah itu masih bisa. Tetapi nanti akan ada tanda, oh terlambat 1 jam, terlambat 2 jam, terlambat 3 jam, atau bahkan terlambat 5 hari, itu bisa. Akan ada tandanya nanti di reportnya begitu. Nah, kalau cut off date, ini artinya batas akhir dan tidak bisa mengumpulkan lagi. Jadi ditutup. Jadi form untuk menguploadnya atau mengerjakannya itu tidak akan dibuka oleh Moodle-nya secara sistem gitu ya. Nah, ini kita boleh aktifkan, boleh tidak gitu. Jadi biasanya due date-nya tanggal 11, cut off date-nya tanggal 12 misalkan gitu. Atau masih tanggal 11 beda jam. Nah, itu bisa diatur seperti itu. Nah, ini contoh ya, cut off date-nya tanggal 12 jam 11.21 misal ya. Nah, begitu. Kemudian di sini ada remind me to grade by. Jadi maksudnya adalah mengingatkan kita sebagai pengajar untuk memberikan penilaian ya. Itu boleh diaktifkan, boleh tidak ya. Tapi yang wajib ini adalah kapan mulainya, kapan selesainya, cut off date juga boleh. Apakah mau menggunakan cut off date atau tidak gitu ya. Itu silahkan. Nah, selanjutnya di sini juga yang tidak kalah penting adalah submission type. Nah, submission type ini ada dua. Apakah online text atau file submission atau keduanya? File submission itu artinya nanti si tugasnya itu peserta didik harus menguploadkan sebuah file, begitu ya, bisa berupa JPEG, PNG, PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, kalau online text ini peserta didik langsung mengetiknya gitu ya, jadi tidak harus buat dulu filenya lalu diuploadkan. Kalau online text langsung mengisinya. Nah, saran saya ini salah satu saja atau keduanya juga boleh begitu ya, tapi kalau saya pribadi teman-teman, saya lebih sering salah satunya gitu ya. Kalau online text saja. Kalau file submission saja, supaya di peserta didik begitu ya tidak ada kebingungan. Ini saya harus ketik di sini jawabannya ataukah harus upload kalau keduanya diaktifkan gitu. Tapi kalau hanya upload saja, oh berarti peserta didik hanya ada pilihan untuk menguploadkan gitu. Kalau online text berarti hanya ada kolom yang harus diisi begitu. Nah, misalkan kalau ini karena tadi di deskripsinya adalah berupa file gitu ya, maka saya akan aktifkan hanya file submissionnya saja. Nah, kemudian di sini ada maximum number. Jadi misalkan begini, si penugasannya ini ternyata akan menguploadkan lebih dari satu file, lebih dari satu JPEG kalau tadi tugasnya adalah membuat gambar begitu. Nah, ini kita izinkan ataupun kita kasih spare ada berapa file yang bisa diuploadkan gitu ya. Ini ada 20 ya, kebanyakan lah kalau 20 misalkan ya hanya 3 saja, atau saya mintanya 1 misalkan. Nah, ini kita bisa terus begitu gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini ada maksimum submission size. Nah, ini adalah ukuran paling besar gitu ya, file yang bisa diuploadkan dalam satu filenya ya, satu filenya. Jadi kalau 3 berarti 80 kali 3 gitu ya. Nah, kemudian ini juga boleh dibatasi tentang jenis tipe filenya ya, PNG, JPEG dan sebagainya. Tapi biasanya sih saya biarkan saja dulu seperti ini, begitu ya. Nah, kalau sudah, ini kita bisa save saja ya. Yang lainnya mungkin settingan yang lain kita abaikan saja dulu. Jadi yang penting itu judulnya, deskripsinya, tanggalnya, lalu terakhir adalah jenis file yang ataupun jenis penugasan yang harus dikumpulkannya. Apakah berupa file atau online text begitu ya. Nah, kalau sudah, kita bisa tinggal save and return to course. Nah, maka tugasnya ini sudah aktif di sini, sehingga nanti peserta kalau kita login sebagai peserta didik begitu ya, ketika diklik maka kita akan melihat kolom karena tadi mengumpulkan gambar ya. Nah, maka nanti akan ada satu kolom untuk menguploadkan seperti biasa begitu ya. Jadi cukup ngeklik langsung menguploadkan nanti peserta didiknya. Nah, kalau di sisi kita sebagai pengajar gitu ya, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai trainer, nah untuk melihat hasilnya ini kita tinggal tadi ya, saya balik lagi dulu ke sini. Nah, kita tinggal klik di sini di tugasnya yang bersangkutan. Lalu kemudian berbedanya antara kita sebagai pengajar dengan peserta didik. Kalau peserta didik itu nanti di bawahnya itu adalah add submission. Jadi upload tugas begitu ya. Tapi kalau di kita ini ada tulisannya view all submission dan grade. Nah, kalau kita ingin melihat hasil pekerjaannya dan akan memberikan penilaian, nah misalkan kita klik saja view all submission. Nah, nanti di sini akan ada
daftar peserta tentunya ya, daftar peserta yang sudah didaftarkan. Di video sebelumnya kita sudah bahas cara mendaftarkan pesertanya. Nah, nanti di sini ada status begitu ya, sudah mengumpulkan atau belum. Ini statusnya masih belum semua ya. Nah, nanti kalau sudah ada statusnya mengumpulkan, berarti di sini sudah ada sudah mengumpulkan. Kalau berupa file, nanti filenya akan muncul di sebelah sini begitu ya. Filenya akan muncul di sebelah sini. Kemudian kalau kita ingin memberikan penilaian, ini tinggal diklik grade-nya saja. Grade. Lalu kemudian kita akan bisa berikan penilaiannya di sini gitu ya. Jadi misalkan ini contoh saja ya, meskipun belum mengumpulkan tapi bisa kita kasih nilai misalkan 80 seperti ini ya. Nah, ini bisa save and show next. Ini artinya untuk melihat penugasan berikutnya begitu ya. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa melihat semua hasil pekerjaan dari dari mahasiswa itu melalui tadi ya. Jadi kita view all submission, lalu kemudian ini bisa diberikan penilaian seperti itu. Bisa diberikan komentar dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah, ini nanti nilainya akan langsung gitu ya masuk ke dalam sistem. Nah, kita ingin melihat rekap semua nilai itu, kita sebetulnya nanti kita bahas lebih komprehensif di video-video berikutnya, itu ada di menu grade ya. Jadi kalau kita membuat beberapa tugas begitu ya, nanti semua tugasnya itu dia menjadi matrik gitu ya, menjadi kolom. Jadi nilainya, daftar nilai secara keseluruhannya akan masuk ke sini. Nah, di peserta didik pun sama. Nanti peserta didik teman-teman bisa minta ke mereka kalau ingin melihat nilainya, teman-teman minta saja ke mereka untuk mengklik tombol grade-nya, maka dia bisa melihat nilainya dia pribadi begitu ya, nilainya masing-masing peserta didik dari hasil tugas-tugas yang dibuat begitu. Nah, tidak hanya tugas tentunya ya, nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas misalkan kuis, kemudian SCORM dan lain sebagainya yang ada nilainya ya, yang ada grade-nya begitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja untuk video kali ini. Bagaimana kita membuat penugasan dan memberikan penilaian dan melihat hasil dari penugasan tersebut oleh peserta didik maupun oleh kita sebagai pengajar. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.